Selamat datang kembali di Konspirobot, konspirasi tapi robot. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu kuil tertua di muka bumi ini. Itu pun juga masih konon katanya. Karena kita juga nggak tahu sebenarnya apakah ada yang lebih tua daripada situs ini. Nama situsnya sendiri adalah Göbekli Tepe dan lokasinya itu adalah di Turki. Karena selama ini kita percaya bahwa peradaban manusia itu dimulai ketika pertanian ditemukan. Jadi secara step adalah manusia itu menemukan pertanian, lalu tinggal secara menetap, dan baru setelah itu kita bisa bangun sebuah kota, mendirikan kuil, dan akhirnya membangun sebuah peradaban. Nah, pertanyaannya, gimana kalau semua itu salah? Bagaimana kalau jauh sebelum manusia mengenal pertanian, sudah ada sekelompok manusia yang bisa membangun struktur batu raksasa dengan arsitektur yang kompleks dan simbol-simbol yang tidak bisa dijelaskan? Oke, langsung aja kita bahas mengenai Göbekli Tepe dan kita akan masuk lebih dalam. Jadi secara tempat, Göbekli Tepe ini adalah sebuah situs arkeologi purba yang dipercaya adalah sebuah kuil yang terletak di Bukit Tandus. Dan secara timeline, situs ini konon lebih tua ribuan tahun daripada piramida Mesir atau Stonehenge di Inggris. Bukan cuma tua, Göbekli Tepe ini juga sangat kompleks. Jadi secara bentuk, ada pilar-pilar batu raksasa yang berdiri membentuk lingkaran dan dihiasi oleh ukiran-ukiran hewan dan simbol misterius. Semua ini dibangun oleh manusia yang belum kenal pertanian, penggunaan logam, atau penemuan roda. Dan pertanyaan besarnya adalah bagaimana mereka melakukan semua ini. Dan secara geografis, Göbekli Tepe ini terletak di wilayah Tenggara Turki, lebih tepatnya di timur laut kota Şanlıurfa. Pada awalnya tempat ini seperti gundukan tanah biasa, tapi tidak ada yang menyangka bahwa di bawahnya terkubur rahasia sejarah umat manusia. Survei pertama mengenai situs ini sebenarnya sudah ada di tahun 1960-an, yang merupakan kerjasama antara tim Istanbul University dan Chicago University. Mereka awalnya mencari artefak, tapi akhirnya tidak tertarik untuk melanjutkan penelitian di area tersebut, karena mereka pikir bahwa itu adalah area yang biasa aja. Pada akhirnya, seorang arkeolog asal Jerman bernama Klaus Schmidt pertama kali menyadari keanehan dari situs ini. Keanehan itu dia temukan berdasarkan catatan penelitian sebelumnya. Karena penasaran, Bapak Klaus Schmidt ini sedikit demi sedikit menggali tanah dan akhirnya dia menemukan pilar-pilar batu besar yang berbentuk huruf T. Tinggi pilar ini bisa mencapai 6 meter dan beratnya bisa mencapai 10 ton. Jelas, untuk manusia modern aja, ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Jadi misteri ini kadang sering dibandingkan dengan pembangunan piramida, di mana sama-sama menggunakan batu besar yang disusun untuk membentuk suatu struktur bangunan. Ekskavasi secara resmi dilakukan pada tahun 1995, dan akhirnya menemukan potongan situs ini dalam jumlah yang signifikan. Dan setelah diteliti, usia dari situs ini adalah sekitar 11.000 tahun, dan itu berarti Göbekli Tepe dibangun jauh sebelum ditemukannya pertanian. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih pertanian jadi patokan? Oke, jadi seperti penjelasan di awal, secara step, manusia itu harus bertani dulu. Selanjutnya, hidup secara menetap, artinya nggak nomaden lagi. Dan akhirnya membangun desa, kota, kuil, dan akhirnya membangun sebuah peradaban. Jadi, secara literatur memang seperti itu yang dipelajari. Dalam sejarah resmi, manusia itu mulai bertani sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi. Dan kalau situs Göbekli Tepe ini ditemukan pada 9.600 tahun sebelum Masehi, artinya ada pergeseran sejarah. Dan yang menjadi pertanyaan, kalau memang di tahun segitu sudah ada peradaban, artinya peralatan yang dipakai mungkin juga sudah mumpuni, dan kemampuan manusia untuk mengorganize itu juga sudah ada. Baiklah, sepertinya kita terlalu meremehkan kemampuan manusia purba gitu ya. Dari beberapa yang gue baca, memang pada zaman itu kemungkinan belum ditemukan adanya roda atau penggunaan logam. Nah, tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana kalau pada zaman itu, barang-barang seperti roda atau penggunaan logam itu sudah ada. Kalau kita menghubungkan literasi sejarah dengan penemuan Göbekli Tepe ini, maka situs ini dibangun oleh manusia yang masih hidup sebagai pemburu dan peramu, hunter and gatherer, gitu bahasanya. Dan inilah yang membuat para peneliti bingung,
bagaimana mungkin manusia primitif bisa membuat hal yang begitu kompleks. Dan para peneliti mulai mengembangkan teori alternatif, yaitu adalah ritual dan kepercayaan yang bisa menjadi pemicu awal terbentuknya komunitas. Yang mana artinya, kuil dibangun dulu, lalu muncul kebutuhan untuk menetap dan mengembangkan pertanian. Dan ini adalah kebalikan dari apa yang kita pahami selama ini. Dengan menggunakan teori alternatif ini, berarti spiritualitas dan kepercayaan bisa menjadi fondasi untuk sebuah peradaban. Dan mungkin manusia purba bersatu karena kebutuhan bersama untuk beribadah, dan bukan hanya untuk bertahan hidup. Dan beberapa ilmuwan juga berpendapat bahwa penemuan situs Göbekli Tepe ini adalah simbol lahirnya sisi spiritual manusia. Dan akhirnya, penemuan ini memaksa para arkeolog dan sejarawan untuk meninjau ulang tentang peradaban manusia. Dari yang sebelumnya terlihat sangat sederhana dan linear, sekarang jadi makin kompleks. Karena penemuan ini adalah lompatan besar yang tidak bisa dijelaskan secara logika modern. Misteri terbesar dari situs Göbekli Tepe ini adalah siapa yang membangunnya dan bagaimana mereka memindahkan batu-batu yang super gede itu, dan lebih anehnya lagi, kenapa tidak ada sisa-sisa pemukiman manusia di sekitarnya. Jadi, Bapak Klaus Schmidt sendiri mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat untuk beribadah dan letaknya jauh di atas bukit, dan sebutannya itu adalah Cathedral on the Hill. Kalau kita lihat ukiran-ukiran di Göbekli Tepe, ada beberapa hewan seperti serigala, ular, kalajengking, dan burung. Ada juga beberapa ukiran yang terlihat seperti ukiran hewan, tapi nggak berhasil diidentifikasi. Jadi para peneliti mengasumsikan bahwa itu adalah gambar hewan secara simbolik, tapi tidak mencerminkan hewan secara harafiah. Ada juga spekulasi bahwa pilar-pilar itu adalah pesan spiritual atau gambaran astronomi. Ada juga yang menyebutkan bahwa ukiran-ukiran tersebut menggambarkan langit malam, dan mungkin juga itu adalah sistem kalender kuno atau catatan tentang bintang-bintang. Sebenarnya spekulasi yang semacam ini justru membuat situs ini semakin aneh, karena jika memang benar adanya bahwa ukiran-ukiran itu adalah ukiran astronomi, maka manusia pada zaman itu sudah kenal yang namanya astronomi atau ilmu perbintangan. Dan lagi-lagi ini membuat para peneliti menjadi bingung. Dan misteri selanjutnya adalah situs ini sengaja dikubur pada sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi. Asumsi ini muncul karena tanah yang menimbun situs Göbekli Tepe ini tidak berasal dari alam sekitarnya, tapi berasal dari tanah yang jauh dari situs ini, yang mana artinya ada campur tangan manusia dalam penguburan situs ini. Dan dari penemuannya juga memunculkan banyak spekulasi, apakah tempat ini sengaja disembunyikan, atau memang ada konflik tertentu di zaman itu. Sampai hari ini, lebih dari 90% situs Göbekli Tepe ini masih tertutup tanah. Yang terlihat sekarang ini adalah bagian kecil dari kompleks yang sebenarnya. Dan yang kita masih belum tahu, kalau penggalian dilanjutkan, mungkin ada misteri besar yang akan segera terkuak. Dan apa yang terjadi, pastinya akan semakin banyak spekulasi yang berkembang. Situs Göbekli Tepe ini tidak hanya mengubah sejarah, tetapi juga menciptakan perdebatan baru dalam ilmu pengetahuan. Para arkeolog mulai mempertanyakan validitas kronologi sejarah yang selama ini kita pelajari. Penemuan ini membuka pikiran bahwa masih banyak hal yang belum diketahui dari masa lalu manusia. Beberapa ilmuwan juga mulai mencari situs lain yang mungkin juga dikubur atau tersembunyi, seperti situs Göbekli Tepe. Di seluruh kawasan Mesopotamia dan Timur Tengah, pencarian mulai dilakukan. Bahkan, sekarang pencarian menggunakan citra satelit juga digunakan untuk mengidentifikasi gundukan tanah yang terlihat mencurigakan. Dengan penemuan situs ini, tentu memicu minat publik terhadap arkeologi dan sejarah kuno. Banyak dokumenter, buku, sampai video-video YouTube mulai membahas tentang Göbekli Tepe, termasuk video kali ini, guys. Selain itu, situs Göbekli Tepe ini menjadi simbol bahwa ilmu pengetahuan selalu terbuka terhadap revisi. Dan tentu, selain menjadi bahan diskusi dalam ilmu pengetahuan, selalu ada konspirasi di dalamnya. Hal pertama yang menjadi konspirasi adalah apakah ada peradaban maju dari zaman dulu,
yang kita nggak tahu. Atau yang kedua, bahwa situs Gobekli Tepe ini dibuat bukan oleh manusia. Seperti yang kita tahu, banyak penulis atau peneliti non-mainstream yang mengkaitkan situs Gobekli Tepe ini dengan mitos peradaban yang hilang, seperti peradaban Atlantis dan Lemuria. Para penggiat teori konspirasi ini berpendapat bahwa situs ini adalah peninggalan dari masa sebelum banjir besar yang disebutkan dalam banyak mitologi dunia, mulai dari epik Gilgamesh dari Mesopotamia hingga kisah Nabi Nuh dalam tradisi kitab Abrahamik. Selain itu, teori mengenai situs ini dibangun oleh alien itu juga semakin banyak. Karena kalau dilihat dari ukiran-ukiran simbolik serta presisi penempatan batunya, menurut beberapa orang, terlalu sempurna untuk dibuat oleh manusia purba. Acara TV seperti Ancient Alien dengan cepat memasukkan situs Gobekli Tepe ini dalam narasi mereka, yaitu mereka menyebutkan tentang kunjungan alien di masa lalu. Untuk sebagian orang yang pernah nonton Ancient Alien, pasti juga ngerasa bahwa di awal video adalah pertanyaan dan di bagian akhir video adalah pertanyaan juga. Alias, gua sendiri pribadi juga merasa bahwa penggiat teori konspirasi yang berhubungan dengan alien khususnya, mereka hanya bisa melempar pertanyaan dan berakhir dengan kurangnya bukti. Tapi walaupun begitu ya oke lah ya, namanya juga konspirasi, mau lempar apapun juga boleh. Meskipun teori-teori ini kemudian ditolak oleh komunitas ilmiah arkeologi, tidak bisa dipungkiri bahwa situs Gobekli Tepe ini masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Tapi memang secara natural cara kerjanya memang seperti itu. Ketika ilmu pengetahuan tidak mampu memberikan jawaban, maka akhirnya imajinasi akan mengambil alih. Segitu aja mungkin video kali ini. Kalau kamu punya pendapat, tulis di kolom komentar. Tetap like, subscribe, share. Terima kasih dan sampai jumpa.